Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat penting. Di Indonesia, dari sektor pertanian menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua. Badan Pusat Statistik mencatat sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,70% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, atau terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan sebesar 19,88%. Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah salah satu dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dari data laporan potensi daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, terdapat dua sektor ekonomi yang paling unggul, yaitu sektor industri, pengolahan dan perindustrian, kemudian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Salah satunya pada sektor perkebunan, terdapat produk yang paling unggul yaitu perkebunan kelapa sawit. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pertanian tanaman kelapa sawit yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifaldi Rahmana, asal dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya sedang melakukan simulasi mengenai penyuluhan pertanian. Di sini saya mengambil tema perkebunan kelapa sawit. Saya sedang berada di area tanaman kelapa sawit milik Bapak Helmi Fadlan. Kira-kira Pak ini, untuk mengenai tanaman kelapa sawit ini, saya dengar-dengar Bapak baru saja membelinya Pak ya. Dan awalnya tanaman kelapa sawit ini sangat tidak terawat sekali Pak ya. Bagaimana kira-kira Pak? Jadi begini, saudara Rifaldi, ya saya kemarin baru membeli lahan tanaman kelapa sawit dengan umur 10 tahun dengan luas areal sekitar 2,5 hektar. Jadi kondisinya tanaman ini ya seperti yang saudara lihat, bahwasanya tanaman ini dulunya sebelum saya beli tidak dirawat oleh pemiliknya, jadi menyebabkan semak dan meluasnya gulma seperti rumputan dan daun-daunan senduduk lah, itu kalau bahasa kami. Jadi di sini saya berinisiatif untuk memulihkan, artinya segera membersihkan areal wilayah tanaman ini agar di minggu berikutnya saya bisa melakukan pemupukan. Nah, seperti yang saudara lihat, tanaman ini baru saja kita semprot, kemudian baru juga kita laksanakan pruningan. Nah, kita melakukan penyemprotan itu menggunakan racun kontak dengan menggunakan mesin penyemprot 2 tak ya. Nah, jadi kita sudah juga melakukan pruningan terhadap pohon sawit yang kalau apa kan banyak gondrong-gondrong itu. Jadi kita lakukan pruningan supaya dia dapat melakukan tunas yang baru lah dia, kalau bahasakan di sini ya Pak. Nah, jadi di sini saya bingung untuk menentukan pupuk apa yang tepat untuk saya memupuk di bulan berikutnya. Nah, jadi saya minta rekomendasi dari saudara. Baik. Nah, teman-teman, untuk menjawab dari persoalan daripada tanaman kelapa sawit Bapak Helmi Fadlan, di sini saya bisa melihat memang tanaman kelapa sawitnya kondisinya sangat kurang baik. Nah, begini Pak, tanaman kelapa sawit Bapak ini mengalami kropos dan daun-daunnya pun menguning gitu Pak ya, sangat tidak segar sekali hijaunya. Kemudian kita lihat di atas buahnya pun untuk tanaman segini sangat tidak cocok sekali, karena buah TBS-nya atau tandan buah segarnya sangat kecil sekali. Mungkin estimasi saya itu berkisar 10 sampai 15 kilo. Seharusnya ini bisa lebih teman-teman, bisa 20 sampai 25 kilo. Nah, jadi gini Pak, Bapak kan bingung untuk memupuk ya. Pertama kali kita harus menjaga atau memerhatikan lingkungan daripada tanaman kelapa sawit ini, yaitu untuk menjaga daripada penyebaran gulma-gulma yang tentu saja dapat merugikan
tanaman kelapa sawit, karena gulma-gulma itu sendiri sangat banyak menyerap unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman kelapa sawit. Di sini saya lihat memang arealnya sudah disemprot Pak ya. Ya, sudah disemprot. Ya, sudah sangat baik sekali. Kemudian saya lihat juga sudah di pruning Pak ya. Ini pelepahnya ini sudah bekas di pruning. Memang relatif Pak, saya lihat di sini tanaman kelapa sawitnya pruningnya itu ada yang songgo 1 dan ada yang songgo 2. Jadi Pak, saran saya kalau untuk usia antara 10 sampai 15 tahun itu lebih baik itu menggunakan songgo 2 dalam pruningnya. Tapi di sini saya melihat ada yang songgo 1 dan ada yang songgo 2. Kemudian untuk pemupukan. Nah, untuk pemupukan ini tanaman kelapa sawit itu Pak memerlukan beberapa unsur. Contohnya ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan boron. 4 jenis unsur hara itulah yang sangat diperlukan oleh tanaman kelapa sawit. Nah, nitrogen itu adalah unsur hara yang diperlukan kelapa sawit untuk melakukan fotosintesis. Nah, kita lihat di sini daun-daunnya sangat tidak segar sekali, banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu menandakan kurangnya unsur hara terhadap tanaman kelapa sawit. Kemudian di sini untuk unsur fosfor kita lihat karena tanaman kelapa sawitnya mengalami kropos. Unsur fosfor itu sendiri ialah unsur yang memberikan kebutuhan pada batang tanaman kelapa sawit dan juga untuk menguatkan daripada akar tanaman kelapa sawit tersebut. Kemudian Pak, untuk unsur K yaitu kalium itu diperlukan tanaman kelapa sawit sebagai penyerbukan dan agar buah kelapa sawit Bapak buahnya menjadi berat, padat, dan juga tidak kopong, tidak ringan begitu. Terkadang kita lihat seperti buah Bapak ini yang sudah Bapak sampaikan tadi sebelumnya, buahnya sudah kecil, tidak padat, dan ringan pula buahnya. Benar Pak ya? Ya, benar. Seperti itu. Nah, jadi yang saya sarankan ini Bapak untuk memupuk, yang saya sarankan itu ialah menggunakan pupuk majemuk, bukan pupuk tunggal. Karena pupuk majemuk itu sudah mencakup ataupun melengkapi daripada kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Contohnya ialah pupuk NPK. Pupuk NPK jenisnya banyak sekali Pak. Ada yang pupuk NPK 1616 dan ada pupuk NPK organik. Tapi itu terserah Bapak sih, mengingat tingginya harga daripada pupuk NPK, mungkin Bapak bisa beralih kepada pupuk NPK organik agar tanaman kelapa sawitnya bisa tumbuh secara baik, namun tidak memberatkan keuangan daripada petani. Nah, begitu Pak, seperti itu Pak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberikan arahan dan penjelasannya tentang mengenai pemupukan NPK. Di sini saya juga tertarik sih untuk menggunakan pupuk NPK organik, yang mana untuk saat sekarang ini harga di pasaran untuk merek pupuk NPK organik itu relatif lebih murah dibanding dengan NPK kimia. Jadi oke, gitulah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara. Semoga apa yang saudara sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan akan saya terapkan nantinya. Baik Bapak Helmi Fadlan, semoga harapan saya juga sebagai insan penyuluhan pertanian, saya mengharapkan agar tanaman-tanaman petani, salah satunya ialah tanaman kelapa sawit milik Bapak ini, menjadi lebih baik lagi dan menghasilkan tandan buah segar yang baik lagi. Seperti itu Pak harapan saya.